Pagi selalu datang lebih awal bagi seorang lelaki bernama Raka. Saat matahari belum sepenuhnya naik dan jalanan masih sepi, ia sudah berdiri di depan gedung perkantoran tempatnya bekerja. Dengan seragam OBE berwarna abu-abu yang mulai pudar, Raka menghela napas pelan sebelum melangkah masuk. Baginya, gedung tinggi itu bukan sekadar tempat kerja, melainkan sumber penghidupan dan ladang pengabdian. Raka bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang OBE. Orang yang setiap hari menyapu lantai, membersihkan kaca, mengangkat galon, dan memastikan kantor selalu rapi sebelum para karyawan berdasi datang. Tak banyak yang menyapanya. Sebagian hanya mengangguk singkat, sebagian lagi bahkan tak sadar ia ada. Namun Raka tak pernah mempermasalahkan itu. Ia percaya, selama ia bekerja jujur dan ikhlas, hidup akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Di sela-sela pekerjaannya, Raka selalu menyempatkan diri beribadah. Saat adzan terdengar dari kejauhan, ia akan berhenti sejenak, membersihkan diri, lalu menunaikan sholat di musola kecil di lantai dasar gedung. Doanya sederhana, bukan kekayaan, bukan jabatan, hanya ketenangan hati dan rezeki yang halal. Ia yakin, Tuhan Maha melihat, bahkan pada hamba yang paling sering diabaikan manusia. Gedung itu dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Alina. Cantik, cerdas, dan berwibawa. Namanya sering menjadi bahan pembicaraan di kantor. Banyak pria berusaha mendekatinya dengan berbagai cara, menawarkan bantuan, perhatian berlebihan, bahkan pujian yang dibuat-buat. Namun Alina tetap dingin dan profesional. Ia menjaga jarak, seolah tak ingin hatinya terikat pada siapapun. Bagi Raka, Alina hanyalah sosok yang harus ia hormati dari kejauhan. Ia tahu batas. Tak pernah sekalipun ia berharap diperhatikan, apalagi dikenal. Saat membersihkan ruang direksi, ia selalu menunduk, bekerja cepat, lalu pergi tanpa suara. Dunia mereka terlalu jauh untuk disatukan oleh mimpi. Namun di balik kesibukan kantor yang terlihat normal, badai tengah mengintai. Perusahaan itu sedang berada dalam kondisi genting. Proyek besar gagal, investor mulai ragu, dan keuangan perusahaan perlahan menipis. Bisik-bisik kekhawatiran terdengar di sudut-sudut ruangan. Wajah para manajer tegang. Rapat demi rapat digelar tanpa kepastian. Raka sering mendengar percakapan itu sambil menyapu lantai. Ia mungkin tak paham angka dan laporan keuangan, tapi ia mengerti satu hal, perusahaan ini sedang sakit. Dan jika perusahaan ini jatuh, ia tahu siapa yang akan pertama kali tersingkir. Orang seperti dirinya. Meski begitu, Raka tetap bekerja seperti biasa. Tak mengeluh, tak mencari simpati. Ia percaya setiap manusia diuji sesuai kemampuannya. Malam harinya, ia pulang ke kontrakan kecilnya, makan sederhana, lalu kembali berdoa. Dalam diam, ia menyerahkan segalanya pada Tuhan. Ia tak pernah menyangka, kejujuran kecil yang selalu ia pegang erat akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang kelak membuat orang-orang yang selama ini memandangnya sebelah mata, terpaksa menundukkan kepala. Dan semua itu, belum dimulai hari ini. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Udara seolah lebih berat, langkah para karyawan terdengar tergesa, dan raut wajah mereka menyimpan kegelisahan yang sama. Di lantai atas, di balik dinding kaca ruang direksi, Alina duduk termenung sambil menatap laporan keuangan yang tergeletak di mejanya. Angka-angka merah itu seperti luka yang tak kunjung sembuh. Sebagai CEO, Alina terbiasa mengambil keputusan sulit. Ia dikenal tegas dan rasional. Namun kali ini, beban di pundaknya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Perusahaan yang ia bangun dengan kerja keras kini berada di ambang kehancuran. Jika satu proyek besar lagi gagal, maka segalanya akan berakhir. Karyawan dirumahkan, reputasi hancur, dan kepercayaan publik lenyap. Satu-satunya harapan tersisa adalah tender kerjasama dengan seorang pengusaha besar bernama Pak Surya. Pria itu dikenal berpengaruh, berpengalaman, dan sangat selektif. Ia bukan tipe yang mudah diyakinkan dengan kata-kata manis. Keputusan Pak Surya akan menentukan hidup dan mati perusahaan ini. Alina menghela napas panjang. Berkali-kali ia mencoba menghubungi asistennya, meminta pembaruan, namun jawaban yang datang selalu sama. Belum ada kepastian. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah semua usahanya selama ini sia-sia? Di luar ruang direksi,
Raka berjalan pelan sambil membawa ember dan kain lap. Ia ditugaskan membersihkan lantai atas. Dari balik kaca, ia sempat melihat Alina duduk sendirian. Wajah Sio itu tampak jauh dari kesan sempurna yang biasa dilihat semua orang. Ada kelelahan, ada ketakutan, namun juga tekad yang kuat. Raka tak tahu apa yang sedang terjadi, namun ia bisa merasakan tekanan itu. Ia memilih bekerja lebih cepat dan rapi, seolah ingin membantu meski hanya dengan caranya sendiri. Baginya, bekerja dengan baik adalah bentuk doa yang paling nyata. Sementara itu, di ruang rapat, para manajer saling berdebat. Ada yang mulai pesimis, ada yang menyalahkan keadaan, bahkan ada yang diam-diam menyiapkan jalan keluar jika perusahaan benar-benar runtuh. Tak sedikit yang membicarakan siapa saja yang akan dikorbankan lebih dulu. Nama OBE seperti Raka tentu berada di urutan teratas. Alina mendengar semua itu. Dadanya terasa sesak. Ia sadar, di balik jabatan dan kekuasaan, ia juga hanya manusia yang bisa gagal. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina pulang dengan mata sembab. Ia duduk di dalam mobilnya cukup lama sebelum menyalakan mesin, menahan air mata yang nyaris jatuh. Di tempat yang berbeda, Raka berjalan menuju musola kecil di lantai dasar. Ia baru saja menyelesaikan tugasnya. Saat sujud, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tak menyebut nama Alina, tak menyebut perusahaan, namun ia memohon agar semua orang diberi jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Ia tak tahu bahwa doanya itu akan dijawab dengan cara yang sangat sederhana, melalui sebuah kejadian kecil yang kelak mengubah segalanya. Di balik kegelisahan CEO dan keteguhan seorang OBE, takdir mulai bergerak perlahan. Sebuah pertemuan, sebuah kehilangan, dan sebuah kejujuran tengah menunggu di depan. Dan hari esok akan membawa cerita yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu, ruang rapat utama kembali dipenuhi wajah-wajah tegang. Para manajer duduk berderet, sebagian sibuk membuka laptop, sebagian lainnya hanya menatap kosong ke meja. Di ujung ruangan, Alina berdiri dengan map tebal di tangannya. Ia berusaha terlihat kuat, meski di dalam hatinya badai tak kunjung reda. Ini bukan sekadar tender, ucap Alina tegas, memecah keheningan. Ini penentu hidup dan mati perusahaan kita. Semua orang tahu itu. Tender kerjasama dengan Pak Surya adalah kesempatan terakhir. Jika gagal, tak ada lagi pintu yang bisa diketuk. Namun masalahnya, Pak Surya dikenal keras dan dingin. Beberapa rumor bahkan mengatakan bahwa ia sudah ragu dan nyaris membatalkan kerjasama sebelum pertemuan resmi dimulai. Di luar ruang rapat, Raka mendorong troli kebersihan dengan langkah pelan. Ia mendengar sepintas percakapan tentang tender itu. Meski tak sepenuhnya paham, ia bisa merasakan kegentingan yang menyelimuti kantor. Wajah-wajah yang biasanya sibuk kini tampak cemas. Bahkan suara tawa hampir tak terdengar hari itu. Raka menjalankan tugasnya seperti biasa, membersihkan kaca, menyapu lorong, mengelap meja. Namun hatinya terasa berat. Ia tahu, jika perusahaan ini jatuh, orang-orang kecil seperti dirinya akan paling dulu kehilangan pekerjaan. Meski begitu, ia tak menyimpan amarah atau keluh kesah. Ia hanya memperbanyak doa. Di ruang direksi, Alina duduk sendirian setelah rapat usai. Ia membuka ponselnya, mencoba menghubungi Pak Surya sekali lagi. Tak ada jawaban. Apakah semua ini akan berakhir di tanganku? Gumamnya lirih. Malam itu, Alina pulang dengan pikiran penuh. Sementara Raka, seperti biasa, pulang ke kontrakan kecilnya. Ia makan seadanya, lalu kembali beribadah. Dalam sujudnya, ia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu. Tak satu pun dari mereka tahu, di hari yang sama, takdir mulai menyiapkan jalannya sendiri. Keesokan harinya, Raka mendapat izin keluar sebentar di jam kerja untuk menunaikan sholat. Ia mengendarai motor tuanya menuju pom bensin terdekat. Hujan gerimis turun tipis, membuat suasana terasa dingin dan sunyi. Setelah mengisi bensin, Raka menuju toilet pom bensin untuk berwudhu. Saat membuka pintu, matanya tertuju pada sebuah dompet kulit hitam dan sebuah ponsel mahal yang tergeletak di dekat wastafel. Jelas tertinggal oleh seseorang yang terburu-buru. Raka memungut dompet itu dengan hati-hati. Ia membuka sedikit,
mencari identitas pemiliknya agar bisa mengembalikannya. Saat melihat isi dompet, dadanya seketika berdebar. Di dalamnya terdapat kartu nama dan foto seorang pria yang sangat ia kenal dari cerita kantor. Pak Surya. Nama itu sering ia dengar disebut oleh para manajer. Nama yang menjadi harapan terakhir perusahaan tempatnya bekerja. Raka terdiam cukup lama. Di tangannya kini ada sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari sekadar uang. Ada kepercayaan dan masa depan banyak orang. Tak ada sedikit pun niat buruk di hatinya. Ia menutup dompet itu kembali, menggenggamnya erat. Ini amanah, gumamnya pelan. Selesai sholat, Raka duduk sejenak di musola kecil pom bensin itu. Pikirannya penuh. Ia bisa saja menyerahkan dompet itu ke petugas pom bensin. Namun hatinya berkata lain. Ia merasa harus mengembalikannya langsung kepada pemiliknya. Kalau Allah menitipkan ini padaku, pasti ada maksudnya, ucapnya lirih. Ia membawa dompet dan ponsel itu pulang dengan penuh kehati-hatian. Malam itu, Raka hampir tak bisa tidur. Ia terus berpikir bagaimana caranya mengembalikan barang itu. Ia tak punya nomor Pak Surya, tak punya jabatan, bahkan tak punya keberanian besar. Ia hanyalah seorang OB. Namun di balik tubuhnya yang sederhana, tersimpan tekad yang kuat, tekad untuk tetap jujur, apapun risikonya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya hari itu sedang mendekatkan sebuah perubahan besar. Perubahan yang akan mengguncang hidupnya, perusahaan, dan hati seorang CEO yang selama ini memandangnya tak lebih dari bayangan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam kontrakan sempitnya, Raka duduk di tepi kasur dengan dompet dan ponsel milik Pak Surya tergeletak di atas meja kecil. Lampu redup memantulkan bayangan wajahnya yang lelah namun tenang. Ia menatap benda-benda itu lama, seolah tengah berbicara dengan dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, menemukan dompet berisi uang dan ponsel mahal mungkin menjadi rezeki dadakan. Namun bagi Raka, itu adalah ujian. Ujian tentang siapa dirinya sebenarnya saat tak ada seorang pun yang melihat. Ia teringat nasihat almarhum ayahnya, seorang buruh sederhana yang hidup jujur hingga akhir hayat. Nak, harta yang bukan hakmu akan membawa beban, bukan kebahagiaan. Kalimat itu terngiang jelas di kepalanya. Raka menarik napas panjang. Ia memeriksa isi dompet itu sekali lagi. Kartu identitas, kartu nama, beberapa lembar uang, semuanya lengkap. Tak satu pun berkurang. Ia membungkus dompet dan ponsel itu dengan plastik bersih, lalu menyimpannya di tas kecilnya. Malam itu, Raka berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta keberanian, bukan pujian. Ia tahu, esok hari bukan hari yang mudah. Ia hanyalah seorang OBE yang akan mendekati seorang pengusaha besar. Namun hatinya mantap, kejujuran tak membutuhkan jabatan. Di sisi lain kota, Alina juga belum terlelap. Ia duduk di ruang tamu apartemennya, menatap jendela dengan mata kosong. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, pertemuan dengan Pak Surya keesokan hari. Ia mendengar kabar bahwa pria itu berniat membatalkan kerjasama. Jika itu terjadi, semuanya berakhir, bisiknya pelan. Malam yang sama, dua manusia dari dunia berbeda memikul kegelisahan masing-masing. Tak satu pun tahu, takdir tengah menyatukan langkah mereka. Pagi itu, suasana kantor sangat tegang. Mobil mewah berderet di halaman. Pak Surya akhirnya datang. Wajahnya datar, langkahnya mantap. Para direksi menyambutnya dengan senyum penuh kehati-hatian. Rapat penting dimulai di ruang utama. Di luar ruangan, Raka berdiri sambil membawa peralatan kebersihan. Jantungnya berdebar kencang. Dompet dan ponsel itu kini berada di dalam tas kecilnya. Tangannya sedikit gemetar, namun wajahnya tetap tenang. Dari balik pintu kaca, ia melihat Pak Surya duduk dengan ekspresi dingin. Suasana rapat terlihat kaku. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, inilah satu-satunya kesempatan. Saat rapat dihentikan sejenak, Raka memberanikan diri melangkah maju. Beberapa karyawan menatapnya heran. "Obe mau ngapain ke sini?" bisik seseorang. Dengan langkah perlahan namun pasti, Raka mendekati Pak Surya. Ia menunduk hormat. "Maaf, Pak, saya Raka, Obe di sini," ucapnya pelan namun jelas. Semua mata tertuju padanya.
Alina yang baru keluar dari ruang direksi ikut terkejut melihat Raka berdiri di hadapan tamu penting. Raka membuka tasnya, mengeluarkan dompet dan ponsel itu. Kemarin saya menemukan ini tertinggal di toilet pom bensin. Saya simpan baik-baik. Saya kembalikan utuh, Pak. Ruangan mendadak sunyi. Pak Surya menatap Raka tajam. Ia mengambil dompet itu, membukanya perlahan. Semua masih lengkap. Tak ada yang hilang. Kamu bisa saja menyerahkannya ke siapa saja, ucap Pak Surya pelan. Raka menunduk. Itu bukan milik saya, Pak. Saya hanya mengembalikan hak orang. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, Pak Surya tersenyum tipis. Senyum yang tak pernah ia tunjukkan sejak datang. Terima kasih, ucapnya singkat namun penuh makna. Alina berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, melainkan karena terkejut dan tersentuh. OB yang selama ini ia anggap tak berarti, baru saja menunjukkan nilai yang bahkan tak dimiliki banyak orang berpangkat tinggi. Di saat itulah, arah nasib mulai berubah. Bukan karena strategi bisnis, bukan karena presentasi sempurna, melainkan karena kejujuran seorang OBE. Dan ini baru permulaan. Ruang rapat yang semula sunyi perlahan kembali dipenuhi suara. Namun atmosfernya telah berubah. Pak Surya duduk dengan posisi lebih santai, tangannya bertumpu di atas meja, sementara sorot matanya tak lagi sedingin sebelumnya. Ia sesekali melirik arah Raka, seolah ingin memastikan bahwa lelaki sederhana itu benar-benar ada. Sebelum rapat ini dilanjutkan, ujar Pak Surya akhirnya, saya ingin mengatakan sesuatu. Semua orang menahan napas. Alina berdiri di sisi meja, jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu, satu tindakan kecil dari seorang OB barusan telah mengubah suasana yang nyaris putus asa. Saya sempat ragu dengan perusahaan ini, lanjut Pak Surya jujur. Bukan karena laporan atau angka, tapi karena saya kehilangan kepercayaan. Kalimat itu membuat beberapa direksi saling berpandangan cemas. Namun hari ini, Pak Surya menatap Raka sekali lagi, kepercayaan itu kembali. Jika perusahaan ini mampu mendidik orang sekecil ini menjadi manusia yang jujur, maka perusahaan ini layak diberi kesempatan. Ucapan itu seperti hujan di tanah kering. Alina menunduk, menahan emosi yang membuncah. Ia hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Saya memutuskan, ujar Pak Surya mantap, untuk melanjutkan tender kerjasama. Ruangan langsung dipenuhi kelegaan. Beberapa manajer tersenyum, sebagian lagi menarik napas panjang seolah baru saja diselamatkan dari tenggelam. Bagi mereka, keputusan itu adalah penyelamat karir, status, dan masa depan. Namun bagi Raka, semua itu terasa samar. Ia hanya berdiri di tempatnya, bingung dengan perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya. Ia menunduk, lalu perlahan melangkah pergi, kembali ke posisinya sebagai OBE, seolah tak ingin mencuri apapun selain ketenangan hati. Alina memperhatikannya dari kejauhan. Dadanya terasa hangat sekaligus perih. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Malu karena selama ini menilai manusia hanya dari jabatan. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Suasana kantor berubah drastis. Senyum kembali menghiasi wajah para karyawan. Proyek baru mulai disiapkan, rapat-rapat berlangsung dengan semangat, dan kata bangkrut tak lagi terdengar. Namun perubahan terbesar terjadi dalam diri Alina. Ia mulai memperhatikan Raka, bukan sebagai OB semata, melainkan sebagai manusia. Ia melihat bagaimana Raka tetap bekerja seperti biasa, tak sombong, tak mencari pujian. Saat dipuji oleh beberapa karyawan, Raka hanya tersenyum kecil dan kembali menyapu lantai. Suatu pagi, Alina memanggil Raka ke ruangannya. Raka datang dengan langkah gugup, takut melakukan kesalahan. Duduk, Pak Raka, ujar Alina lembut. Raka terkejut. Maaf, Bu, saya OB. Panggil Raka saja. Alina tersenyum tipis. Di sini, kita semua manusia dulu sebelum jabatan. Kalimat itu menancap kuat di hati Raka. Alina mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang diselamatkan oleh kejujuran orang lain. Ia bahkan menawarkan penghargaan.
Namun Raka menolaknya dengan halus. Saya hanya melakukan yang seharusnya, Bu, ucapnya tenang. Sejak hari itu, pandangan Alina berubah. Ia mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Kekuasaan dan kecerdasan ternyata tak selalu menyelamatkan segalanya. Kadang, kejujuranlah yang menjadi fondasi terkuat. Di sisi lain, bisik-bisik mulai terdengar. Tak semua orang senang dengan perhatian yang diterima Raka. Ada iri, ada dengki, dan ada rencana diam-diam untuk menjatuhkannya. Namun Raka tetap sama. Ia bekerja, beribadah, dan menjaga hatinya. Ia tak tahu bahwa perasaannya kini mulai bersemi, bukan karena harapan, melainkan karena ketulusan yang perlahan menyentuh hati seorang wanita yang selama ini hidup di balik dinding kekuasaan. Dan cerita mereka belum berakhir. Perubahan sikap Alina terhadap Raka tak luput dari perhatian banyak orang. Tatapan yang lebih lembut, sapaan yang lebih manusiawi, dan penghargaan yang tak lagi memandang jabatan membuat bisik-bisik mulai beredar di kantor. OB kok dekat sama CEO? Pasti ada maksud tertentu. Beberapa karyawan yang merasa terancam mulai menyusun prasangka. Mereka tak percaya bahwa kejujuran bisa berdiri sendiri tanpa kepentingan. Maka lahirlah fitnah, pelan, licik, dan menyakitkan. Ada yang mengatakan Raka sengaja menyimpan dompet Pak Surya untuk mencari perhatian. Ada pula yang menuduhnya bermain peran agar naik derajat. Kabar itu sampai ke telinga Alina. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap kota dari balik kaca. Untuk pertama kalinya, hatinya bimbang. Ia ingin percaya pada Raka, namun dunia bisnis telah mengajarkannya untuk selalu curiga. Keesokan harinya, Alina memanggil Raka. Tatapannya berbeda, lebih dingin, lebih hati-hati. Raka, ucapnya pelan, kamu tidak menyimpan dompet itu lebih lama dari yang seharusnya, kan? Pertanyaan itu menusuk. Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya simpan semalam, Bu, karena saya tidak tahu bagaimana menghubungi pemiliknya. Tapi saya tidak pernah berniat lain. Tak ada pembelaan panjang. Tak ada amarah. Hanya kejujuran yang berdiri apa adanya. Sikap Raka justru membuat Alina terdiam. Ia sadar, lelaki di hadapannya tak sedang berakting. Ia terlalu polos untuk berbohong. Sejak saat itu, Alina memilih mempercayai hati kecilnya. Namun bagi Raka, cobaan itu menyisakan luka. Ia sadar, sejauh apapun ia melangkah, statusnya tetap menjadi tembok tebal. Ia mulai menjaga jarak, bukan karena benci, melainkan karena sadar diri. Hari itu, perusahaan menggelar acara kecil sebagai tanda dimulainya proyek baru. Semua karyawan berkumpul di aula. Alina berdiri di depan, memegang mikrofon, wajahnya tenang namun penuh makna. Sebelum acara ditutup, katanya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Ruangan hening. Perusahaan ini hampir runtuh. Bukan karena kurangnya kepintaran, tapi karena hampir kehilangan kejujuran. Dan orang yang mengingatkan kita akan nilai itu, bukan direktur, bukan manajer, melainkan seorang OBE. Semua mata tertuju pada Raka. Alina melanjutkan, mulai hari ini, Raka tidak lagi dipandang dari jabatannya, tapi dari integritasnya. Ia menjadi contoh bahwa karakter adalah fondasi utama sebuah perusahaan. Tepuk tangan menggema. Raka menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah bermimpi berada di momen itu. Setelah acara usai, Alina mendekati Raka. Tak ada jarak CEO dan OBE. Terima kasih, ucap Alina tulus. Bukan karena kamu menyelamatkan perusahaan, tapi karena kamu mengingatkan saya arti menjadi manusia. Raka tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini benar. Di sanalah Alina tahu, lelaki ini bukan sekadar jujur. Ia kokoh. Cinta tak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir pelan, tumbuh dari rasa hormat, dan bertahan karena nilai yang sama. Dan Raka tetaplah Raka, lelaki biasa dengan iman, kejujuran, dan hati yang lurus. Sementara Alina belajar satu hal penting, bahwa kemuliaan seseorang tak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, melainkan seberapa lurus ia berjalan. Waktu berjalan pelan namun pasti.
Proyek besar yang dulu hanya menjadi harapan kini benar-benar berjalan. Perusahaan yang hampir runtuh perlahan bangkit, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara nilai. Ada sesuatu yang berubah di gedung itu, sesuatu yang tak tertulis dalam laporan keuangan, namun terasa dalam setiap langkah orang-orang di dalamnya. Nama Raka masih tertera sebagai OBE, dan ia tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Ia tetap datang paling pagi, tetap menyapu lantai dengan teliti, tetap menunduk sopan saat berpapasan dengan siapapun. Tak ada kesombongan, tak ada perubahan sikap, seolah semua yang terjadi hanyalah peristiwa biasa baginya. Namun orang-orang tahu, Raka bukan lagi sosok yang tak terlihat. Para karyawan yang dulu memandangnya sebelah mata kini menyapanya dengan hormat. Beberapa bahkan menjadikannya tempat bertanya, bukan soal jabatan, melainkan soal hidup. Tentang bagaimana tetap lurus di dunia yang penuh tikungan, tentang bagaimana bertahan tanpa harus menginjak orang lain. Raka selalu menjawab dengan sederhana, "Saya juga masih belajar." Di ruang kerjanya, Alina sering terdiam memandangi hiruk-pikuk kantor dari balik kaca. Ia masih CEO, tegas, cerdas, dan disegani. Namun kini ia memimpin dengan cara berbeda. Ia lebih mendengar, lebih memperhatikan, dan lebih manusiawi. Kejadian dengan Raka telah mengubah caranya memandang kekuasaan. Ia sadar, selama ini ia terlalu percaya pada angka, strategi, dan ambisi. Padahal ada fondasi yang jauh lebih penting, integritas. Alina sering melihat Raka dari kejauhan. Ada perasaan hangat yang tak ia paksa, tak ia buru. Ia tahu, cinta yang tumbuh dari rasa hormat tak perlu dipercepat. Ia memilih membiarkan waktu yang menjawab, sembari menjaga batas dan adab. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Alina turun ke musola kecil di lantai dasar. Ia mendapati Raka baru saja selesai sholat. Mereka duduk berjarak, dalam keheningan yang terasa nyaman. "Raka," ucap Alina pelan, "kalau waktu bisa diputar ulang, aku ingin mengenalmu tanpa prasangka." Raka tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Semua orang punya proses." Jawaban itu sederhana, tapi menenangkan. Alina tersadar, lelaki di hadapannya tak menyimpan dendam, tak pula menuntut pengakuan. Ia hanya ingin hidup lurus. Hari-hari berikutnya, perubahan semakin nyata. Sistem kerja dibenahi, budaya kantor diperbaiki. Kejujuran tak lagi dianggap naif, melainkan dijadikan nilai utama. Semua itu bermula dari satu tindakan kecil, mengembalikan dompet. Tak ada yang menyangka bahwa tindakan sesederhana itu mampu menyelamatkan banyak nasib. Raka sendiri tetap tinggal di kontrakan kecilnya. Ia masih naik motor tua, masih makan sederhana. Saat ditanya mengapa tak mengubah hidupnya, ia hanya berkata, "Selama cukup dan halal, itu sudah lebih dari cukup." Beberapa bulan kemudian, Pak Surya kembali berkunjung. Kali ini bukan sebagai rekan bisnis semata, melainkan sebagai sahabat perusahaan. Ia meminta bertemu Raka secara pribadi. "Kamu tahu," kata Pak Surya sambil tersenyum, "saya sudah bertemu banyak orang pintar, tapi jarang bertemu orang jujur." Raka menunduk. "Saya hanya takut pada Tuhan, Pak." Jawaban itu membuat Pak Surya terdiam lama. Malam itu, Alina pulang dengan perasaan yang tak lagi ia sangkal. Ia menyadari bahwa perasaannya pada Raka bukan sekadar kagum, melainkan rasa hormat yang tumbuh menjadi cinta, cinta yang matang, yang tak berisik, yang tak menuntut. Namun kisah ini bukan tentang siapa menikahi siapa, bukan tentang perubahan status, atau akhir bahagia yang berlebihan. Kisah ini adalah tentang seorang lelaki biasa yang memilih jujur saat ia bisa saja berbuat curang. Tentang seorang CEO yang belajar menundukkan ego demi nilai. Tentang bagaimana Tuhan mengangkat derajat seseorang bukan karena suaranya paling keras, tapi karena hatinya paling lurus. Raka tetap OBE. Namun kini, semua orang tahu, kemuliaannya jauh melampaui jabatan apapun. Dan Alina memahami satu hal yang akan ia pegang seumur hidupnya. Bahwa dunia bisa runtuh karena keserakahan, tetapi akan berdiri kembali karena kejujuran.